Gunung Papandayan terdapat di wilayah Garut, Jawa Barat. Gunung Papandayan masuk dalam jajaran gunung di Jawa Barat, di mana gunung ini terbilang sangat eksotis. Karena banyak pendaki yang ingin ke sini, bahkan sekarang Gunung Papandayan sudah menjadi destinasi wisata yang cukup mudah untuk didaki. Dari keindahan Papandayan juga banyak menyimpan misteri yang cukup membuat bulu kuduk kita berdiri. Pada tahun 2006, warga yang tinggal di lereng Gunung Papandayan digegerkan dengan kemunculan tapak kaki besar yang diklaim sebagai tapak kaki milik makhluk bernama Bigfoot. Misteri Gunung Papandayan ini terjadi di sebuah perkebunan yang berada di lereng Gunung Papandayan. Pemilik perkebunan tempat ditemukannya tapak kaki misterius itu bernama Ahmudin. Pria tersebut menemukan tapak kaki manusia dengan ukuran sangat tak wajar. Setelah ditelusuri, tapak kaki itu berasal dari lereng gunung atas menuju bawah. Setelah dihitung, jumlah telapak kaki raksasa itu berjumlah 49. Tapak kaki terakhir terlihat di sisi kolam berukuran 4 x 6 meter. Seakan makhluk misterius tersebut masuk ke dalam kolam dan menghilang, yang pasti tidak ditemukan lagi jejak kaki misterius itu di seberang kolam. Sampai saat ini, keberadaan tapak kaki Bigfoot itu masih menjadi misteri Gunung Papandayan yang belum terpecahkan. Namun ada yang menduga bahwa tapak kaki raksasa tersebut milik makhluk gaib penghuni Gunung Papandayan yang turun ke pemukiman warga. Salah satu spot di Gunung Papandayan yang menarik perhatian bagi para pendaki adalah hutan mati. Ini merupakan hutan yang terbakar akibat erupsi Gunung Papandayan yang telah mengalami 4 kali letusan. Letusan di tanggal 12 Agustus 1772 adalah yang paling dahsyat karena menghancurkan 40 desa dan menewaskan 2.957 jiwa. Hutan mati dulunya adalah sebuah hutan yang rimbun dan banyak ditumbuhi pepohonan. Akan tetapi, setelah mengalami letusan Gunung Papandayan selama 4 kali berturut-turut, semua pohon di hutan ini terbakar dan mati. Sisa-sisa pohon yang terbakar nampak hitam dan memenuhi area hutan mati. Selain menimbulkan kesan angker, ternyata hutan mati juga menjadi spot yang instagramable. Hampir setiap pendaki yang melintasi hutan mati pasti mampir dan berfoto di sini. Yang kelihatan angker justru tidak seangker yang Anda bayangkan. Tidak ada salahnya jika Anda turut mampir di Gunung Papandayan. Yang berikutnya adalah mitos larangan mendaki Gunung Papandayan. Tidak boleh berlaku tidak sopan, tidak boleh berkata kasar, dan berbagai macam tidak pasti pernah Anda dengar ketika hendak mendaki gunung. Sejumlah pantangan saat mendaki gunung memang wajar, mengingat gunung adalah sebuah tempat yang banyak dihuni oleh makhluk gaib. Maka sebaiknya kita menjaga tutur kata dan perilaku saat mendaki
agar tidak diganggu dengan makhluk gaib. Sejumlah pantangan umum tersebut berlaku ketika Anda mendaki gunung manapun. Namun ada sebuah larangan di Gunung Papandayan yang unik dan terbukti nyata. Larangan tersebut berkaitan dengan hujan dan angin. Jadi, saat ada angin kencang menghembus ke arah pendaki, maka hal yang harus dilakukan oleh pendaki tersebut adalah diam sejenak dan tidak melanjutkan perjalanan. Suatu ketika, larangan di Gunung Papandayan ini dilanggar oleh sekelompok pendaki. Ketika ada angin kencang, mereka tetap melanjutkan perjalanan sambil terus bercakap-cakap. Namun tak lama, hujan turun begitu deras, sehingga mau tidak mau mereka harus berhenti dan berteduh sampai hujan reda. Misteri berikutnya adalah sebuah cerita misteri Gunung Papandayan yang satu ini cukup terkenal dan beredar luas di kalangan pendaki. Walaupun kebenaran cerita ini belum bisa dibuktikan, tapi banyak orang yang percaya dengan cerita pendaki yang bernama Tongki ini. Tongki melakukan pendakian bersama teman-temannya ke Gunung Papandayan. Dalam pendakian itu, ada sejumlah teman-teman wanita Tongki yang ikut. Tentu saja, Tongki tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendekati teman wanitanya. Malam hari Tongki berkumpul dengan ketujuh temannya di tenda. Mereka saling bercanda dan berbagi cerita. Timbul keinginan Tongki untuk mencari kesempatan dalam kesempitan dengan mengajak kawan-kawannya bercerita horor. Maksud Tongki, ia ingin membuat teman-teman wanitanya ketakutan dan merapat kepadanya. Larangan mengenai cerita horor saat sedang mendaki gunung memang sudah menjadi rahasia umum. Maksud dari larangan ini adalah agar para penghuni gaib tidak mendengar cerita tersebut dan menakut-nakuti Anda. Tetapi Tongki tetap menceritakan pengalaman-pengalaman horornya yang entah benar-benar terjadi atau hanya karangan semata. Usai bercerita, Tongki ingin buang air kecil. Pergilah Tongki ke semak-semak untuk buang air kecil. Namun di tempat ini, justru Tongki melihat wanita berpakaian putih melayang dari satu pohon ke pohon lainnya. Tongki yang penakut akhirnya berteriak sambil lari sampai akhirnya jatuh terjerembab di dekat teman-temannya yang masih terjaga. Kisah misteri Gunung Papandayan yang dialami Tongki ini menjadi pembelajaran agar kita tidak bercerita horor saat mendaki gunung. Berikutnya di kawasan ini Anda bisa menemukan babi hutan berkeliaran di wilayah sekitar kawah. Jadi untuk kamu yang melakukan perjalanan sore menuju malam, sebaiknya hati-hati, jangan sampai menjadi mangsa sang babi hutan. Kecelakaan yang terjadi di gunung hingga menewaskan pendaki memang bisa terjadi di gunung mana saja. Papandayan termasuk salah satu gunung cantik yang dapat menelan korban jiwa. Jadi kecantikan pemandangan di sebuah gunung tidak menjamin keselamatan nyawa Anda. Penyebab kematian pendaki di Gunung Papandayan sangat beragam. Ada yang tewas karena hipotermia, lalu ada pula yang dinyatakan hilang dan ditemukan dalam kondisi meninggal. Tentu saja terlepas dari ancaman makhluk gaib, kita juga harus mengetahui sejumlah resiko saat mendaki gunung. Setiap aktivitas tentu memiliki resiko tersendiri, termasuk ketika Anda memutuskan untuk mendaki gunung.
Fakta dan misteri Gunung Papandayan ini tidak mengurangi minat para pendaki untuk menaklukkan gunung ini. Anda pun jangan sampai takut atau paranoid tentang Gunung Papandayan. Gunung Papandayan sudah meletus sebanyak 4 kali. Letusan tersebut terjadi pada 12 Agustus 1772, 12 Maret 1923, 15 Agustus 1942, dan 11 November 2002. Dengan letusan paling besar terjadi pada tahun 1772. Letusan terbesar itulah yang mengakibatkan 2.957 orang meninggal dunia, 40 desa hancur, dan daerah sekitarnya tertutup karena longsor. Anda tertarik untuk mendatangi Gunung Papandayan dan mendakinya? Silakan Anda coba pesona kecantikan Gunung Papandayan, dan jangan lupa untuk mengindahkan larangan-larangan yang ada di gunung tersebut. Jika Anda tidak mengindahkan, hati-hati, nanti sesuatu mungkin bakal terjadi kepada Anda semua.